Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad John Den, kelas 11 MIPA 3 dari SMA Negeri 1 Muara Badak. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menjaga sistem imunisasi kita, ya, atau menambah pertahanan tubuh kita, dan juga cara pencegahan coronavirus yang sedang berada di Indonesia atau di negara kita dan seluruh dunia, bahkan di luar sana. Nah, karena vaksin dan obat belum ditemukan untuk virus ini, ya, COVID-19. Hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah dengan cara mencegah, menangkal, menyembuhkan infeksi virus ini. Rata-rata orang sekarang itu banyak minum vitamin, jahe, atau jamu, dan segala macam. Tujuannya untuk apa sih? Bukan tujuan untuk membunuh virus, melainkan untuk membantu meningkatkan sistem imunisasi atau daya tahan tubuh kita, supaya tubuh kita bisa melawan virus ini agar tidak terkena. Bisa dilakukan di mana-mana saja, ya, untuk menambah imunisasi kita. Sistem imun, apa sih itu sistem imunisasi? Kenapa harus ada sistem imun? Sistem imun adalah pertahanan kita dari patogen berbahaya atau mikroba berbahaya di luar tubuh. Ibaratkan TNI-nya negara Indonesia yang mempertahankan keutuhan negara. Begitupun dengan sistem imunisasi adalah TNI-nya tubuh yang mempertahankan tubuh agar tidak terserang kuman-kuman, virus-virus, dan sebagainya. Ya, kita sering mendengar sistem imunisasi, tapi kita tidak tahu posisinya di mana. Kalian pasti pernah dengar sel darah merah, sel darah putih, keping darah. Nah, disitulah berada sistem imunisasi kita, yaitu di darah kita, tepatnya di sel darah putih, ya, tepatnya di sel darah putih. Baiklah, kita langsung saja cara untuk meningkatkan sistem imunisasi. Sistem imunisasi dapat penambahan sistem imunisasi atau mempertahankan sistem imunisasi dapat kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, perbanyak makan sayur dan buah-buahan yang tinggi serat. Sudah pasti itu, ya, karena vitamin yang terdapat di sayur-sayuran dan buah-buahan yang tinggi serat itu banyak. Maka dari itu kita dianjurkan untuk memakannya agar sistem imunisasi kita bisa bertambah, ya. Kemudian yang kedua, aktivitas fisik atau olahraga. Olahraga di mana saja pun kita bisa melakukannya. Misalkan 30 sampai 45 menit olahraga. Olahraga berlebihan juga tidak bagus, ya. Jadi kita dijadwalkan misalkan 3 kali dalam seminggu, ya. Kalau misalkan kita tidak bisa olahraga dalam waktu 10 sampai 45 menit, yaitu kita tambahkan jadwalnya, misalkan 4 kali dalam seminggu. Tapi ingat, olahraga berlebihan bukan menambah imunisasi kita, bahkan bisa membuat badan kita lelah, sehingga kita dapat pertahanan tubuh kita atau imunisasi kita kurang atau sakit, ya. Bisa-bisa kita jatuh sakit intinya. Kemudian yang ketiga, hindari stres, ya. Stres dikatakan di sini adalah dua macam, yaitu stres jangka pendek dan stres jangka panjang. Apa yang dimaksud dengan stres jangka pendek? Stres jangka pendek itu seperti kayak misalkan contoh, kita tiba-tiba terpotong tangan, terkena teiris pisau. Nah, di situ kita juga sebenarnya stres namanya, ya. Itu kaitannya dengan hormon adrenalin, ya. Kemudian kedua, ada stres jangka panjang.
stres jangka panjang ini kaitannya dengan hormon kortisol, ya. Karena meningkatnya hormon ini, maka kita atau kalian akan lebih lemah, kayak nggak mau ngelakuin apa-apa itu. Seperti contoh, kita menelan kekalahan, ya, kita kalah dari tim sana, terus kita kayak lemah betul karena sudah capek-capek capek-capek berlatih, akhirnya kita kalah juga. Nah, itu akan menimbulkan stres berkepanjangan, ya. Nah, pada saat stres berkepanjangan, nah di situ sistem imunisasi kita semakin menurun, ya. Yang keempat, yaitu istirahat yang cukup. Karena kalau kita istirahat yang cukup, maka terjadi perbaikan sel. Ada sel-sel kita yang rusak, maka kalau kita tidur itu akan terperbaiki. Kalau tidur malam, ya, berarti kalau usia-usia remaja itu kurang lebih 8 sampai 10 jam. Kalau dewasa 6 sampai 8 jam tidur. Oke. Kemudian yang kelima, mengkonsumsi suplemen sebagai penunjang daya tahan tubuh, ya. Seperti makan vitamin-vitamin, minum vitamin, jamu, jus buah dan sebagainya. Dan yang keenam, terakhir, itu hindari alkohol dan merokok. Nah, ini sudah pasti teman-teman. Ini sudah pasti, ya. Kenapa kita harus menghindari alkohol dan merokok? Nah, alkohol sendiri kalau sedangkan kita konsumsi, itu bisa merusak yang ada di dalam tubuh, seperti usus-usus, membunuh kuman-kuman baik, ya, yang membantu pencernaan supaya pertahanan tubuh kita atau imunisasi kita semakin bertambah. Rokok apalagi banyak zat-zat berbahayanya. Kalau kita merokok dapat meningkatkan inflamasi dalam tubuh, meningkatkan peradangan dalam tubuh, dan banyak lagi. Dan pada intinya sistem imunisasi kita harus kita pertahankan atau harus kita tingkatkan. Nah, bagaimana cara untuk menghindari coronavirus atau COVID-19? Itu yang pertama, hindari kerumunan, hindari keramaian, atur jarak 0,5 sampai dengan 2 meter, ya, untuk menghindari coronavirus agar kita tidak terjangkit. Kemudian kedua, selalu cuci tangan, selalu basuh tangan dengan teratur, ya, setidaknya kurang-kurangnya 20 detik, ya, menggunakan sabun atau sabun. Yang ketiga, hati-hati dalam mengusap wajah. Misalkan contoh, tangan kita ini sudah memegang barang-barang atau apa. Nah, virus itu akan mudah masuk melalui mata, hidung, dan mulut, ya. Maka dari itu kita hati-hati dalam mengusap wajah kita, teman-teman. Nah, yang keempat, yaitu sentiasa jaga kesehatan. Misalkan menggunakan masker, ya. Apabila kita sakit, gunakan masker. Masker itu tidak bisa digunakan 2 hari, yaitu sehari aja gunakan sekali. Oke. Kemudian mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.